Jadi sebelum kita memasuki materi yang pertama, aku mau review dulu nih. Yang pertama itu tentang pita energi. Nah, pita energi itu apa sih? Pita energi itu adalah jumlah atom dalam batu kristal yang ada tuh lebih dekat satu sama lain, serta sejumlah elektron yang akan berinteraksi satu sama lain. Nah, pita energi ini adalah suatu keadaan di mana energi elektron elektronik stabil dalam rentang yang berbeda. Jadi tingkat energi atom akan berubah dalam pita konduksi dan pita valensi. Nah, menurut teori Bohr, setiap cangkang dari atom mencakup jumlah energi yang terpisah pada tingkat yang berbeda. Teori ini terutama memberikan perincian tentang komunikasi elektron di antara kulit dalam dan kulit luar. Menurut teori pita energi diklasifikasikan menjadi 3 jenis yang meliputi seperti pada gambar berikut. Dalam slide yang selanjutnya, pita energi itu terbagi diklasifikasikan menjadi 3, yaitu pita valensi, celah energi terlarang, dan pita konduksi. Pertama, pita valensi itu apa sih? Pita valensi itu adalah aliran elektron dalam atom pada tingkat energi tetap. Namun, energi elektron kulit dalam lebih unggul daripada kulit terluar elektron. Elektron yang ada di kulit terluar dinamai sebagai elektron valensi. Nah, elektron-elektron ini mencakup urutan tingkat energi yang bentuk pita energi yang disebut pita valensi. Sedangkan yang kedua itu ada celah energi terlarang. Celah terlarang adalah celah antara pita konduksi dan pita valensi. Pita ini adalah pita terlarang yang tanpa adanya energi, karena tidak ada aliran elektron dalam pita ini. Aliran elektron dari valensi ke konduksi akan melewati celah ini. Jika celah ini besar, maka elektron dalam pita valensi terikat kuat ke arah nukleus. Jadi, ketika celahnya itu lebih besar, maka elektron yang ada di pita valensi itu cenderung tidak bisa berpindah ke pindah ke pita konduksi. Nah, setelah celah energi itu yang paling bawah ada pita konduksi. Nah, pita konduksi itu apa? Pita konduksi itu adalah Nah, pita konduksi ini adalah elektron valensi yang melekat dengan bebas menuju inti pada suhu kamar. Beberapa elektron dari elektron valensi akan meninggalkan pita dengan bebas. Jadi ini disebut elektron bebas karena mereka mengalir ke atom tetangganya. Elektron bebas ini akan mengalirkan arus dalam konduktor yang dikenal sebagai elektron konduksi. Pita yang mencakup elektron dinamakan pita konduksi dan energi yang dihabiskan ini akan semakin sedikit. Nah, sekarang kita memasuki bagian jenis-jenis pita energi. Pita energi diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada konduktor, yang kedua itu ada semikonduktor, dan yang ketiga ada isolator. Nah, yang pertama itu semikonduktor. Nah, semikonduktor itu contohnya apa, teman-teman? Contohnya kita bisa mengambil silikon dan germanium yang merupakan bahan semikonduktor yang paling banyak digunakan. Nah, sifat listrik dari bahan-bahan ini terletak di antara semikonduktor dan juga isolatornya. Nah, pada gambar semikonduktor itu pita konduksinya bisa kosong dan pita valensinya bisa terisi penuh. Namun celah terlarang di antara pita-pita ini itu tergantung bahannya. Nah, kalau celah terlarangnya atau celah terlarang tadi kita menyebutnya apa? Celah pita ya, atau celah energinya. Celah terlarang dari germanium itu sendiri itu bernilai 0,72 elektron volt, dan Si atau silikon itu celah pitanya sebesar 1,1 elektron volt. Nah, oleh karena itu semikonduktor hanya membutuhkan sedikit konduktivitas. Nah, karakteristik utama dari semikonduktor terutama mencakup celah energi seperti yang sangat-sangat kecil nih, celah energi yang terlarangnya itu. Ketika suhu semikonduktornya meningkat, maka konduktivitasnya akan menurun. Nah, yang kedua itu ada konduktor. Konduktor adalah bahan yang biasanya itu sangat cepat mengaliri panas ya. Contohnya apa?
Contohnya bisa emas, aluminium, tembaga, dan lain-lain. Nah, konduktor itu adalah jenis bahan di mana celah energi yang dilarang itu menghilang seperti pita valensi serta pita konduksi yang berubah menjadi sangat dekat sehingga sebagian tertutup sampai kayak ada tumpang tindih gitu loh. Nah, ketersediaan elektron bebas pada suhu kamar itu sangat besar. Nah, ini nih gambarnya bisa kalian lihat di slide. Karakteristik utama konduktor terutama mencakup kesenjangan energi seperti yang dilarang tidak akan ada. Nih pita-pita energi yang terlarang ini nggak ada ya kan dia dempetan gitu. Nah, pita energi seperti valensi serta konduksi akan tumpang tindih seperti yang tadi saya bilang. Terus ketersediaan elektron bebas untuk konduksi itu sangat cukup. Konduksi akan meningkat setelah sejumlah kecil tegangannya meningkat. Nah, terus yang terakhir itu ada insulator atau isolator. Coba teman-teman contoh isolator itu apa? Ya, benar. Bisa kayu, bisa kaca. Nah, insulator ini tidak memungkinkan aliran listrik mengalir melaluinya. Isolator memiliki konduktivitas yang sangat rendah dan resistivitas yang tinggi. Pada isolator, celah energi yang sangat tinggi yaitu 7 elektron volt. Bahan tidak dapat menjalankan karena aliran elektron dari pita seperti valensi ke konduksi itu nggak layak lah untuk saling berpindah gitu. Nah, karakter utama dari isolator ini meliputi celah energi seperti yang celah energi yang di tengah-tengah itu tuh sangat besar. Untuk beberapa jenis isolator, ketika suhu dinaikkan, maka suatu bahan itu mungkin bisa terjadi suatu transmisi atau seperti kayak perpindahan gitu, tapi hanya beberapa bahan aja ya. Nah, dari semua yang sudah aku menjelaskan tentang pita energi, itu kita bisa menyimpulkan bahwa susunan molekul dalam zat-zat seperti padatan, cairan, dan gas itu sangatlah berbeda. Dalam gas, molekulnya itu tidak dekat. Dalam padatan, molekul-molekulnya diatur sangat dekat, dan dalam cairan, molekul-molekulnya diatur dalam jumlah sedang. Nah, jadi elektron dalam atom-atom molekul cenderung mengalir ke orbital pada atom yang berdekatan. Oleh karena itu, sebagian orbital elektron menutupi sementara atom mendekati bersama. Karena pencampuran atom dalam padatan sebagai pengganti tingkat energi saja, maka pita energi ini akan terbentuk. Nah, inilah nanti yang lebih jelasnya lagi akan ada di presentasi di slide berikutnya. Nah, sekarang masuk ke asal mula adanya celah energi. Nah, jadi celah energi ini itu terjadi ketika dua gelombang berdiri, yaitu si positif dan si negatif. Nah, si positif dan si negatif ini ditempati elektron pada daerah yang berbeda, dan kedua gelombang itu mempunyai nilai celah energi potensial yang berbeda. Nah, inilah mengapa merupakan asal mula dari celah energi tersebut. Nah, mari kita lihat gambar 3.A dan gambar 3.B. Untuk gambar 3.A itu menunjukkan adanya variasi dari energi potensial elektrostatik. Nah, energi potensial elektrostatik ini itu bervariasi karena inti ion membawa muatan positif dan atom-atom diionisasi dalam logam dengan elektron valensi. Kemudian diberikan pada pita konduksi. Energi potensial dari sebuah elektron dalam medan ion positif adalah negatif, sehingga gaya antara keduanya adalah tarik-menarik. Lalu untuk gambar 3.B ini menunjukkan konsentrasi elektron untuk gelombang berdiri, si positif, si negatif, dan untuk gelombang berjalan. Kedua solusi itu mendapatkan rho positif dan rho negatif. Rho positif dan rho negatif ini menumpuk elektron pada daerah berlainan relatif terhadap kedudukan ion-ionnya, sehingga energi potensialnya berbeda. Nah, kenapa energi potensialnya berbeda? Karena fungsi gelombang untuk si positif menumpuk muatan elektronik pada inti ion positif. Dengan demikian, menurunkan energi potensial dibandingkan dengan energi rata-rata yang terlihat oleh gelombang yang berjalan. Nah, lalu fungsi gelombang si negatif menumpuk muatan di wilayah antara ion, sehingga meningkatkan energi potensial
dibandingkan dengan yang terlihat oleh gelombang yang berjalan. Dalam mempelajari pita energi, perlu kita ketahui bahwa ada yang namanya model elektron hampir bebas. Nah, sebelum kita beranjak ke model elektron hampir bebas ini, kita bahas sedikit tentang elektron bebas dan juga model elektron bebas. Elektron bebas adalah elektron terluar dari atom logam yang bebas dan tidak terikat. Artinya dia bebas bergerak. Kemudian, model elektron bebas. Model elektron bebas ini telah memberikan penjelasan yang sangat jelas kepada kita mengenai kapasitas panas, konduktivitas termal, suseptibilitas magnetik, dan juga elektrodinamik dari sebuah logam. Nah, di mana penjelasan tentang model elektron bebas ini telah dibahas di bab sebelumnya. Nah, kita akan membahas tentang model elektron hampir bebas yang mana menyempurnakan dari model elektron bebas yang tidak bisa menjelaskan bagaimana perbedaan dari bahan-bahan logam seperti bahan isolator, semikonduktor, dan juga konduktor. Mana yang telah kita pelajari pada bab sebelumnya, bahwa fungsi energi dari elektron bebas yaitu EK sama dengan H bar kuadrat per 2M dikalikan KX kuadrat ditambah KY kuadrat ditambah KZ kuadrat. Berikut adalah grafik energi pada setiap vektor gelombang K dari sebuah elektron bebas. Nah, di sini menunjukkan bahwa energi yang dimiliki oleh elektron bebas adalah kontinu, sehingga gagal digunakan untuk menjelaskan perbedaan dari konduktor, semikonduktor, dan juga isolator. Nah, di mana ketika energinya kontinu, artinya pada elektron bebas ini tidak terdapat yang namanya energi gap atau energi terlarang, di mana energi gap ini adalah suatu tingkatan energi yang tidak diperbolehkan adanya elektron pada tingkatan energi tersebut, yang mana energi gap inilah yang nantinya akan membedakan konduktor, semikonduktor, dan juga isolator. Berikut adalah gambar pita energi dari bahan isolator, semikonduktor, dan juga konduktor. Terlihat berbeda pada pita terlarangnya. Nah, di sini di bahan isolator memiliki pita terlarang yang sangat besar. Pita terlarang ini bisa disebut juga dengan energi terlarang atau energi gap. Nah, karena pita terlarangnya sangat besar, bahan isolator ini sangat sulit untuk menghantarkan listrik karena tadi elektron valensinya ini sulit untuk berpindah ke pita konduksi karena membutuhkan energi yang sangat besar untuk melewati pita terlarang yang sangat besar itu. Kemudian di bahan semikonduktor dia juga memiliki pita terlarang namun tidak sebesar di bahan isolator. Nah, di sini semikonduktor juga harus memiliki suatu energi tapi tidak sebesar dengan bahan isolator untuk menghantarkan listrik. Jadi semikonduktor membutuhkan sedikit energi untuk menghantarkan listrik, yaitu untuk memindahkan elektron dari pita valensi ke pita konduksi dan melewati pita terlarang itu. Nah, kemudian ada yang namanya konduktor, bahan konduktor, yang mana kita kenal adalah bahan yang sangat baik untuk menghantarkan listrik. Nah, di bahan konduktor ini tidak terdapat adanya energi celah atau pita terlarang, yang mana elektron-elektron pada pita valensi sangat mudah untuk berpindah ke pita konduksi. Oleh sebab itu, bahan ini sangat baik untuk menghantarkan listrik. Nah, dari perbedaan bahan-bahan ini, perlunya penjelasan lebih jauh. Nah, tadi pada model elektron bebas tadi kan elektron bebas digambarkan memiliki energi yang kontinu, tidak memiliki energi gap. Sedangkan di isolator dan juga di semikonduktor mereka memiliki energi gap atau pita terlarang yang mana tidak diperbolehkannya ada elektron di dalam tingkatan energi tersebut. Maka dikembangkanlah model elektron hampir bebas untuk menjelaskan perbedaan jenis logam ini. Nah, kemudian di sini digambarkan grafik dari model elektron hampir bebas, yang mana grafik energi elektron hampir bebas terhadap vektor gelombang K menunjukkan bahwa adanya energi gap pada refleksi break pertama di K sama dengan plus minus V per A.
Dan energi gap yang berikutnya ada di tingkatan energi K sama dengan plus minus N V per A, di mana N-nya ini adalah faktor integralnya gitu. Jadi karena tadi model elektron bebas tidak bisa menjelaskan bagaimana perbedaan isolator semikonduktor dan konduktor, karena tidak adanya energi gap yang membedakan antara bahan-bahan tersebut, maka dikembangkannya lah model elektron hampir bebas, yang mana digambarkan ada juga energi gap yang membedakan antara isolator, semikonduktor, dan juga konduktor. Refleksi break merupakan ciri khas penyebaran gelombang dalam kristal. Refleksi break gelombang elektron dalam kristal adalah penyebab dari celah energi. Celah energi dapat menentukan secara signifikan dalam penentuan apakah zat padat merupakan isolator ataukah konduktor. Elektron dalam kristal bergerak dalam potensial yang berubah secara periodik dan bukan dalam potensial yang konstan. Dan sebagai konsekuensi dari refleksi break ini, maka terjadi efek difraksi yang membatasi momentum elektron pada rentang tertentu yang sesuai dengan pita energi yang diperbolehkan. Daerah yang terletak di antara minus V per A dan plus V per A ini disebut dengan daerah Brillouin pertama. Dan kemudian daerah Brillouin berikutnya terletak pada minus NV per A dan minus NV per A, yang mana tadi N tersebut adalah faktor dari integralnya. Lalu kita lihat sekarang besar nilai dari energi celah pita energi. Nah, fungsi gelombang pada batas daerah Brillouin K sama dengan pi per A adalah akar 2 cos px per A dan akar 2 sin px per A. Dinormalisasi melebihi garis batas atau lebih dari satuan panjang garis. Kita tulis energi potensial dari elektron pada kristal di titik X sebagai berikut, atau kira-kira Ux sama dengan min U cos 2 px per A, di mana itu negatif dengan periode A. Nah, urutan pertama energi perbedaan dari keadaan gelombang berjalan adalah sebagai berikut, yaitu seperti persamaan yang ada di PPT ini. Nah, kita lihat bahwa celahnya bermulai sama dengan komponen Fourier dari potensial kristal. Fungsi Bloch. Fungsi gelombang elektron yang hampir bebas dinyatakan oleh fungsi Bloch, di mana fungsi Bloch ini merupakan teorema untuk menyelesaikan persamaan Schrödinger pada potensial yang periodik. Teorema Bloch berbunyi, fungsi eigen dari persamaan gelombang untuk suatu potensial periodik adalah hasil kali antara suatu gelombang bidang berjalan eksponensial pangkat IKX dengan suatu fungsi modulasi UKX dengan periode sifat kisi kristal. Maka dapat kita tuliskan rumus fungsi Bloch, yaitu psi X sama dengan eksponensial pangkat IKX dikalikan dengan UKX, di mana psi X sama dengan eksponensial IKX ini ialah solusi dari persamaan Schrödinger tersebut, dengan X merupakan fungsi posisi dan eksponensial IKX merupakan gelombang bidang berjalan, dan juga UKX merupakan fungsi modulasi periode sifat kisi kristal. Model Kronig-Penney yang dikemukakan oleh Ralph Kronig dan William Penney pada tahun 1931. Model ini menjelaskan tentang tingkah laku elektron dalam sebuah energi potensial yang periodik dengan periodenya A plus B. Dengan menganggap energi potensial periodik itu merupakan deretan sumber energi potensial persegi. Metodenya sangat sederhana tentang gerak elektron dalam potensial berkelang seperti di gambar ini nih. Nah, kita lihat gambarnya. Di gambar 1. Di dasar sumur, yaitu untuk 0 sampai dengan A di situ tuh. Di bawah, di area situ tuh, di area 0 sampai A
elektron dianggap berada dalam sebuah inti atom atau di antara dua inti atom. Maka pada saat itu energi potensial dari elektron itu dianggap nol. Sehingga daerah itu juga dianggap sebagai daerah elektron bebas. Sebaliknya nih, misalkan elektron itu di daerah 0 sampai minus B. Di situ. Atau di luar sumur kita sebutnya lah. Maka energi potensial elektronnya dianggap sama dengan V0. Fungsi-fungsi gelombang elektron pada model Kronig-Penney ini diperoleh dari persamaan Schrödinger. Tetapi karena energi potensial dari model Kronig-Penney ini adalah periodik, maka fungsi-fungsi gelombang itu harusnya diubah bentuknya dari persamaan Schrödinger menuju bentuk Bloch yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk penurunan matematis lebih jelasnya, kalian bisa lihat di bukunya Charles Kittel halaman 168. Itu udah jelas matematisnya. Nah, di PPT ini mungkin kurang jelas ya alfanya. Nilai A alfa yang menghasilkan P per A alfa sin A alfa dan cos A alfa berada dalam rentang minus 1 sampai 1, ditunjukkan oleh potongan atau segmen garis-garis tebal di sumbu A alfa. Nah, kita jelasin di sini di slide selanjutnya. Mari kita lihat grafik P A alfa sin A alfa plus cos A alfa sebagai fungsi dari A alfa untuk P 3pi per 2. P itu siapa sih? P adalah penghalang atau barrier strength. Kalau di grafik ini kita lihat di garis-garis yang vertikal tuh, kanan di bawah. Nah, garis-garis vertikal itu sama dengan luas energi potensialnya. Nilai A alfa yang menghasilkan nilai P per A alfa sin A alfa plus cos alfa berada dalam rentang minus 1 sampai 21 yang ditunjukkan oleh potongan segmen garis-garis tebal yang ada dalam sebuah alfa. Kelihatan di grafik yang tebal. Karena A kuadrat sebanding dengan energi, maka sumbu horizontal juga secara tidak langsung menyatakan sumbu energi. Dari gambar dapat dilihat bahwa ternyata dengan menggunakan model Kronig-Penney ini, sumbu energi dibagi menjadi daerah-daerah yang diizinkan dan daerah-daerah yang terhalang by elektron. Panjang segmen garis tebal yang berarti sebanding dengan rentang energi itu sebanding dengan alfa. Artinya, makin besar nilai alfa, makin panjang rentang energi yang diizinkan. Jadi, dengan mengacu pada gambar yang di grafik ini, terdapat nyimpulin bahwa spektrum energi elektron terdiri atas pita-pita energi yang diizinkan dan pita-pita energi yang terlarang. Nah, yang dibatasi oleh tadi nih, barrier strength tadi, nilai kayak tadi. Nah, lembar pita energi yang diizinkan ini sebanding dengan A alfanya fungsinya. Jika makin besar nilai A alfa nih, makin lebar pula pita energinya, panjang. Terus lebar suatu pita energi yang diizinkan berbanding terbalik dengan nilai P. Otomatis ya. Yaitu dengan energi ikat elektron. Makin besar P, makin kecil lebar pita energi yang diizinkan. Nah, si P ini kan merupakan barrier strength. Barrier strength ini adalah penghalang, di mana si P ini mempunyai energi ikat elektronnya kuat. Persamaan sentral. Nah, persamaan sentral ini digunakan untuk menentukan celah pita energi. Nah, persamaan ini, persamaan sentral itu seperti yang terlihat di PPT, persamaan ini mewakili persamaan linear dengan menghubungkan koefisien C, buka kurung K dikurang G besar, tutup kurung, untuk semua vektor kisi resbirok G besar. Nah, persamaan ini dibentuk karena di sana ada persamaan yang mengandung koefisien C. Persamaan ini tetap jika determinan koefisiennya hilang, seperti itu. Nah, kita tuliskan persamaan untuk masalah eksplisit. Kita simbolkan J kecil yang mendekati G besar. Kita misalkan energi potensial itu UX hanya mengandung sebuah komponen Fourier, UG sama dengan U subscript min G. Dinotasikan dengan U.
Maka determinan dari koefisiennya adalah pada tabel berikut. Dari sini dapat kita lihat 5 persamaan berturut-turut dari 3.1, itu persamaan sentral. Pada prinsipnya determinan bernilai tak berhingga tetapi sering juga bernilai 0.